Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sukses mengenai titel kepemimpinan calon presiden. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Muzafar Purnagis, NPM 8. Saya Laksamana Dityani Prabani, NPM 22014001007. Saya Amanda Citraniaji, NPM 004. Nama saya Dewi Chandrawati, NPM 041. Perkenalkan, nama saya Isya Rahmatudjana, NPM akhir 030. Yang pertama, calon presiden Anies Baswedan, jabatan terakhir Gubernur DKI Jakarta dengan titel kepemimpinan demokratis, yang mana dijelaskan ada 3 poin. Yang pertama, menerima berbagai saran dari masyarakat ataupun bahkan komentar dari masyarakat. Yang kedua, melakukan kebijakan-kebijakan yang setidaknya bisa mengurangi banjir di DKI Jakarta. Yang ketiga, mengatasi kemacetan dengan tujuan memenuhi permintaan masyarakat untuk mengatasi isu yang beredar. Selanjutnya ada calon presiden Ganjar Pranowo dengan jabatan terakhir Gubernur Jawa Tengah dan 2 tipe kepemimpinan. Yang pertama karismatik, yaitu mudah mempengaruhi orang lain karena memiliki daya tarik. Yang kedua demokratis, yaitu memiliki keberanian dan pendirian yang kuat dalam setiap gagasannya. Sebagai contoh, Ganjar Pranowo dapat menangani kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah dengan sangat baik. Beliau dengan cepat dan tanggap mengalokasikan dana yang ada untuk melawan virus, seperti memenuhi kebutuhan APD atau alat perlindungan diri yang juga pembuatannya dilakukan sendiri di Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu Prabowo Subianto, jabatan terakhir atau saat ini yaitu Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Tipe kepemimpinan dari Prabowo Subianto sendiri yaitu otoriter yang dikenal karena pendekatannya yang otoriter terhadap kepemimpinan, mementingkan otoritas dan kendali dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu sebagai pemimpin yang kuat dan tegas serta dapat memunculkan kritik terkait kurangnya inklusivitas dan partisipasi dalam proses kebijakan. Jadi Prabowo Subianto sendiri ini memang mempunyai background yaitu Tentara Nasional Indonesia, dan apabila dia bagaimana sebagai atau dikenal sebagai yang otoriter itu cukup relevan dan linear. Tipe kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia di tahun 2024, yaitu yang pertama, integrasi dan etika. Pemimpin harus memiliki integrasi yang tinggi dan berpegangan pada prinsip-prinsip etika yang kuat. Masyarakat harus mempunyai keyakinan bahwa pemimpin mereka bertindak untuk kepentingan nasional dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kedua, visi dan rencana jangka panjang. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan Indonesia dan rencana konkret untuk mencapai visi tersebut. Ini termasuk rencana pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengembangan infrastruktur, dan upaya untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Yang ketiga, kepemimpinan yang inklusif. Pemimpin harus mampu memperkuat kesatuan nasional dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Ini mencakup pendekatan inklusif yang
kemungkinan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kepemimpinan yang responsif. Pemimpin harus mendengar aspirasi dan kebutuhan rakyat. Mereka harus responsif terhadap masukan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan akademis. Yang kemampuan mengatasi tantangan global. Pemimpin harus memahami dan mampu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan masalah perdagangan internasional. Mereka harus memiliki wawasan global dan mampu menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Yang keenam, kemampuan mengatasi korupsi dan ketidakadilan. Pemimpin harus memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, meningkatkan keadilan sosial, dan memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang tanpa memandang bulu. Dan yang ketujuh, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Pemimpin harus memberikan perhatian khusus pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.